Halo Alia, apakah suara Kak Ditra terdengar? Aman Kak, kedengaran? Oke, kita tunggu dari sebentar ya. Iya Kak. Cek-cek kalau sekarang apakah sudah terdengar dengan jelas? Aman kok Kak, kedengaran, em, kedengaran jelas kok. Oh ya deh. Oke, kita ngobrol dulu ya Alia. Alia udah nonton videonya belum? Recordan yang Kak Ditra kirim di lesson 1 sama 2 sewaktu sesi daris. Ada kok Kak, ada nonton dua videonya. Oke. Gimana? Yang sudah ditonton, Eh, materinya menurut Alia bagaimana? Lumayan kok, lumayan ngerti lah Kak, secara Lumayan ngerti. Ya, ya. Jangan ini ya, nanti kita santai aja, kita kan ada teman gitu ya, Daris namanya. Sebelumnya itu kelasnya ada Daris sama Faik, tapi Faik dipindahkan kelasnya karena jenjangnya beda. Nah, kalau boleh tahu nih, Alia sekarang kelas berapa? Em, Insya Allah nanti mau naik kelas 11, kelas 10, kelas 10. Kelas 10. Berarti sekarang baru mau masuk SMA ya? Eh, iya Kak, nanti. Kapan masuk sekolah? Kalau di sini masa sekolahnya nanti bulan Agustus Septemberan, Kak. Wah, lama banget ya. Eh, Iya, boleh kenalan dulu nggak ya? Mumpung sudah ada Daris nih ya. Oke, on cam boleh. Kayak Darius juga mungkin boleh on cam dulu gitu ya. Kayaknya share screen-nya Kak Ditra stop dulu deh biar ke record kitanya. Nah, kayak Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. ke Oke, Syukur. su- Malam warahmatullahi wabarakatuh. oke, sudah dibuka. Kita akan kenalan dulu nih dari dapat teman baru. Mungkin kita boleh silakan dulu ke Alia buat perkenalan gitu ya. Kak Ditra juga Eh, pengen tahu nama Alia, asalnya dari mana, sekolahnya, dan lain sebagainya. Boleh kenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Alia, dan aku biasanya panggilnya Alia juga. Saya awalnya tinggal di Indonesia, di Batam, tetapi sekarang saya lagi di Qatar. Oh, pantas. Oh iya iya. Iya terbalik balik lagi. Mm-mm. Em, dan saya juga Keren banget. nanti mulai sekolahnya bulan Agustus sampai Septemberan. Jadi selama aku di sini mau ya udah nambahin ilmu MTK biar gak ketinggalan banget. Apalagi dulu pas di Indonesia selama 3 tahun di SMP saya di pondok. Hmm. Jadi ada kemungkinan agak lebih kurang Iya, dari nggak apa-apa. biasanya. Mm-mm, nggak apa-apa. Ya udah. Oke, itu ya dari salam kenal ke Alia. Ternyata jauh banget nih teman kita ada di Qatar. Sekarang jam berapa di sana? Masih siang dong.
Masih sore. Masih siang jam 3.30-an. Oh, jam 3.30-an. Oke. Ya udah salam kenal kita orang dari Indonesia sekarang udah jam setengah 8 malam gitu ya. Iya. Ya, sukses terus ya di sananya Alia. Ini bener-bener dapat murid terjauh nih Kak Ditra gitu. Panggilnya Kak aja nggak apa-apa gitu biar nggak terpaut jauh. Karena Deris juga panggilnya Kak Ditra gitu ya. Nah, itu namanya Kak. Deris. Kalau Deris mau kenalan atau mau dikenalin? Dikenalin ya. Ya, dikenalin. Hmm, Oh, dikenalin dia lagi malu. Deris itu dari Tangerang Alia. Dia dari Indonesia juga. Tangerang. Iya, dari Tangerang. Berarti Alia nanti sekolahnya di Qatar kan ya? Iya, Kak. Di Oke, berarti Qatar, insya menggunakan Allah. kurikulum Qatar ya? Em, yang pokoknya yang pentingnya MTK aja sih. Yang Mau, pentingnya MTK aja. Ya udah nggak apa-apa. ya. Kita akan belajar sesuai jenjang yang ada di Indonesia ya. Kelas Iya, 10 Kak. kita mulai dari kemarin kan udah lihat video yang bilangan ya. Betul? Iya, Kak. Udah. Nah, udah lihat video bilangan mungkin itu nggak asing lah ya kalau bilangan kan ya belajar KPK, FEB, bilangan bulat dan itu seharusnya masih mudah kan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak Iya. sebelum masuk ke berikutnya? Nggak apa-apa, Kak. Nggak Aman. apa-apa. Eksponensialnya gimana? Yang terkait bilangan berpangkat? Kira-kira ada yang masih harus didalami atau tidak? Karena kita hari ini masih mendalami itu gitu. Aman? Kayaknya, insya Allah aman kok, Kak. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja, jangan sungkan ya. Ya, kita di sini berteman. Ini jujur ini asik banget pengalaman pertama dapat murid yang tinggal di luar negeri. Ih, keren banget. Saya juga sebenarnya pengen nanti kalau ada rezeki pengen sekolah di luar gitu. Jadi kita semangat ya Amin. buat sekolah karena kita pengen dapat cita-cita kita Ya, amin. setinggi-tingginya gitu ya. Oke. Ya sudah itu saja mungkin perkenalannya kita sudah hampir hampir 10 menit ya, 7 menit barusan. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita belajar, berdoa agama Islam, kita berdoa dimulai. Oke, selesai. Oh ya, Kak Ditra juga walaupun nama belakangnya Kristen, Islam, Alhamdulillah. Oke, share screen-nya sudah muncul belum? Sudah? udah Kak. Sudah ya. Nah, Sudah, Kak. nanti boleh on mic kalau memang kurang jelas, butuh penjelasan diulang, kecepatan dan sebagainya itu langsung on mic saja, tidak apa-apa gitu. Pokoknya jangan malu-malu, kita berteman semua di sini gitu. Jadi enjoy aja gitu belajarnya. Terus yang pertemuan kedua kemarin itu sebenarnya masih mengulas di awal itu tuh kita mengulas bilangan dulu, baru kita masuk ke eksponen. Nah, di sini Kak Ditra, di pertemuan ketiga ini kita akan merecall kembali eksponen dan bentuk baku bilangan lanjutan. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin kita recall kembali ingatannya bagaimana. Lalu nanti kita baru akan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke soal-soal drillnya. Jadi nanti Kak Ditra akan tampilkan kembali sifat-sifatnya supaya kita tidak lupa yang kita pelajari di minggu lalu. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan pada malam hari ini. Gitu ya. Oke, kalau kita akan masuk ke eksponen dan kemarin teman-teman masih ingat kita harus belajar eksponen karena kita ingin menyederhanakan. Boleh tunggu sebentar nggak? Bentar ya. Boleh Kak. Ya silakan. Oke, suara Kak Ditra sudah masuk kembali? Sudah ya. Oke, jadi kita Sudah, kemarin Kak. belajar eksponen karena kita ingin menyederhanakan bentuk yang sangat banyak digitnya. Jadi kita sederhanakan dalam bentuk perpangkatan, kayak gitu alasannya. Nah, yang kita tahu juga kemarin kita belajar bilangan berpangkat itu artinya perkalian berulang. Kalau perkalian kan penjumlahan yang berulang. Tapi kalau perpangkatan itu perkalian berulang dari bilangan yang sama. Sebagai contoh kayak ini, kalau perkalian 4 kali 4 berarti 4-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Tapi kalau perpangkatan berarti dikalikan, 4-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, ini ada istilah eksponen yang kemarin teman-teman sudah gunakan juga. Boleh recall kembali
A pangkat N, mana yang disebut sebagai basis, mana yang disebut sebagai pangkat atau eksponen? Boleh dijawab? Eh, A disebut sebagai basis A disebut dan sebagai basis, dan N-nya N itu disebut sebagai eksponensial. eksponensial. Jadi pangkat atau eksponen. Nah, definisinya apa? Jika A merupakan suatu bilangan real dan N-nya bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu definisinya A kali A sebanyak N faktor. Jadi, bilangan yang sama dikalikan sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya 4, berarti ya A-nya dikalikan sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Terus kemarin ada sifatnya, kalau di dalam tanda kurung, negatif di dalam tanda kurung dikuadratkan, dipangkatkan itu negatifnya ikut dikalikan gitu ya. Misalkan dia pangkatnya 4 maka ya kita kalikan min 2 sebanyak 4 kali gitu ya. Artinya apa triknya? Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Tapi kalau pangkatnya genap, dia hasilnya positif gitu ya. Kan sesuai dengan definisinya. Minus dikalikan minus itu adalah positif. Sedangkan positif dikali negatif itu adalah negatif. Negatif dikalikan positif itu tetap negatif. Dan positif dikalikan positif itu adalah positif. Sepakat ya di sini? Jadi kalau dia pangkatnya genap, udah otomatis dia hasilnya positif. Walaupun yang ada di dalam tanda kurungnya sebelumnya negatif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, misalkan 1 atau 3 atau 5, dia akan negatif. Lalu ada yang kedua. Yang kedua itu tanpa tanda kurung. Apa bedanya dengan yang tanda kurung dengan tanpa? Kalau yang tanpa berarti negatifnya itu di luar. Yang kita pangkatkan itu sejatinya hanya duanya saja. Jadi negatifnya nggak diapa-apain, didiemin sampai hasil akhir dia tetap muncul gitu. Sehingga kita cuma memangkatkan 2 pangkat 4. Maka hasilnya tetap negatif 16. Ini yang sudah dipelajari kemarin ya. Lalu ada sifat yang pertama, perkalian untuk basis yang sama. Artinya kalau basisnya sama, pangkatnya beda, tinggal dijumlah. Lalu kalau pembagian itu dikurang, gitu ya. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Terus kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Contohnya ini, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali kan sebenarnya. Ya sama saja itu hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan 4. Sehingga hasilnya 2 pangkat 12 gitu. Mungkin boleh dijawab sebagai bentuk merecall kembali ingatan. Kalau Kak Ditra punya pertanyaan, 3 kuadrat dipangkatkan 6 sama dengan berapa? 3 pangkat 12 ya, Kak? 2 kali 6. Iya, betul. Iya. 3 pangkat 12. Karena tinggal kita kalikan saja kan? Berarti aturan yang ini masih mudah ya. Oke, berikutnya kita masuk ke aturan keempat. Aturan keempat itu terbagi menjadi dua, ada perkalian dan ada pembagian. Bagaimana yang perkalian? Yang perkalian contohnya adalah ini, AB dipangkatkan M. Berarti A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Jadi semuanya harus dipangkatkan. Berarti kalau Kak Ditra punya misalkan A, B, C, D dipangkatkan M, berarti hasilnya bagaimana? A pangkat M, B Mm-mm. pangkat N, C B pangkat pangkat M, C pangkat M, terus B pangkat M. Oke, jadi kalau yang perkalian di dalam tanda kurung lalu dipangkatkan, dia semua komponennya harus dipangkatkan. Nggak boleh enggak gitu ya. Kalau enggak gimana? Jawabannya jadi salah. Contoh lainnya adalah yang sudah ada jawabannya ini. 2x dipangkatkan 3. Berarti 2-nya dipangkatkan 3, x-nya demikian dipangkatkan 3 juga. Maka bisa kita sederhanakan, kita tahu 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya adalah 8, X pangkat 3-nya tetap. Berarti kita mendapatkan 8X pangkat 3. Itu untuk kasus kasus perkalian. Bisa dipahami sampai sini? Oke, Bisa. selanjutnya ada pembagian. Kalau pembagian dalam kurung juga sama halnya dengan perkalian. Jadi kita harus memangkatkan A-nya dengan M, B-nya juga pangkat M. Makanya bentuknya jadi A pangkat M per B pangkat M.
Artinya kalau Kak Ditra punya XY per Y yang dikuadratkan, itu berarti hasilnya apa? X X dikuadratkan, betul? Terus Y dikuadratkan dan dikuadratkan Y per per Y dikuadratkan. dikuadratkan. Nah, ini bisa disederhanakan kan? Y kuadrat dibagi Y kuadrat, betul? Betul. Nah, Bisa. berarti hasilnya adalah X kuadrat. Sampai sini masih paham? Paham, Kak? Oke. Berikutnya ada yang unik dalam bilangan eksponensial. Apa yang unik, Kak Ditra? Yang unik adalah pangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah sama dengan 1. Ingat-ingat, kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Asal muasalnya dari mana? Contoh, kita punya bilangan 3 per 3 hasilnya berapa? 1. Oke, betul. 3 per 3 sama dengan 1. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, ini kan berarti 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 gitu ya. Berarti 3 pangkat 1 per 3 pangkat 1. Nah, kita ingat sifat pembagian. Kalau pangkatnya sama, basisnya sama, tapi dioperasikan pembagian, berarti pangkatnya kita kurangkan. 1 dikurangi 1, maka kita mendapatkan 3 pangkat 0. Yang mana ini nilainya adalah 1. Jadi asal muasalnya dari sini gitu belajar pecahan sederhana ternyata dia bisa dibuat dalam bentuk perpangkatan juga. Maka hukumnya atau rumusnya yang berlaku A dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Bilangan berapapun mau 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Itu yang pangkat 0. Kedua ada pangkat negatif. A pangkat negatif N bisa dibentuk menjadi 1 per A pangkat N. Gitu ya. Jadi dia pangkat negatif itu bukan berarti nilainya negatif. No. Jadi pangkat negatif itu artinya nilainya semakin kecil. Semakin kecil gitu. Mendekati nol tapi tidak menyentuh nol gitu. Jadi dia hanya nyerempet saja ke nol tapi tidak pernah sampai ke titik nol kayak gitu. Kalau digambarkan di grafik fungsi, bentuk eksponensialnya itu peluruhan. Jadi dia seperti ini. Tapi dia nggak pernah nyentuh nol, cuma nyerempet doang. Jadi dikatakan nol juga enggak, gitu. Tapi dia hampir nol, iya gitu. Jadi bentuknya itu kayak gitu. Makanya pangkat negatif didefinisikannya sebagai pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. N-nya positif. Karena kita sudah menukar bentuk ini menjadi pecahan, jadi dia pangkatnya positif. Contohnya adalah 5 pangkat negatif 2, maka kita bisa buat 1/5 kuadrat awal mulanya. Yang kita tahu 5 kuadrat itu 5 kali 5 berarti 1/25. Sampai sini masih bisa diikuti? Aman? Oke, kalau aman, Man. ini rangkumannya, ini menyederhanakan yang kemarin sudah kita bahas. Oh iya, kita masuk ke materi baru dulu nih, tambahannya. Kalau nggak salah kemarin Ahmad Daris juga belum masuk ke bentuk baku dan notasi ilmiah gitu ya. Jadi keduanya sama-sama belum nih. Kak Ditra akan bacakan dulu definisinya. Bentuk baku atau notasi ilmiah itu adalah bilangan positif, nggak pernah negatif, ingat-ingat. Bilangan positif dapat ditulis dalam bentuk baku jadi apa? Jadi A dikalikan 10 dipangkatkan N, yang ini. A-nya apa? A-nya itu besar dari sama dengan 1, kecil dari 10. Kok bacanya besar dari, Kak? Iya, kalau cara membaca rentang interval itu dari tengah ke kiri, baru ke kanan. Jadi asumsinya itu A-nya besar dari 1, atau A-nya itu kecil dari 10. Makanya kita bacanya dari sini. A besar dari sama dengan 1, kecil dari 10. Atau X, kalau ada tanda kayak gini, besar dari sama dengan 2, dibacanya berarti besar dari sama dengan 2, kecil dari 3. Nah, cara membacanya itu dari tengah ke kiri baru ke kanan. Kalau dia interval bentuknya seperti ini. Nah, kalau lebih dari 10 boleh nggak? Sebenarnya boleh, tapi itu belum baku gitu. Jadi bentuk baku itu tuh selalu ada di 1 sampai dengan 10. Contoh, kita punya uang 3.200.000, ini kan terlalu besar ya uangnya. Kalau kita tuliskan nolnya terlalu banyak, betul nggak? Ya Betul. kan? Nah, karena banyak, kita bisa menyederhanakannya di dalam matematika itu. Dalam bentuk apa? Bentuk baku atau notasi ilmiah. Dengan cara kita ambil rentang 1 sampai 10, karena di sini 3.200.000 muncul angka 3 dan 2, ya sudah, kita bisa menggunakannya 3,2. Oke? Kita bisa menggunakan 3,2. Lalu dikalikan 10 pangkat 6.
Kok 10 pangkat 6, Kak? Dapat dari mana caranya? Caranya adalah dengan hitung berapa digit di belakang koma, gitu ya. Kan di sini 3.200.000, kita ambil komanya di sini ya. Ya nggak? Jadi 3,2 kan? Berarti kita hitung digitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, digitnya ada 6 angka di belakang koma. Berarti kita kalikan 10 pangkat N. N-nya itu digit di belakang komanya. Berapa digitnya? 6. Berarti N-nya pangkat 6. Makanya ditulisnya sebagai 3,2 dikalikan 10 pangkat 6. Seperti itu. Kira-kira sudah kebayang sampai sini? Sudah ya. Lalu Nah, ada bilangan kecil yang tadi pangkatnya negatif. Sama halnya pangkat negatif itu bukan nilainya negatif, tapi semakin kecil. Benar nggak nih? Dia semakin kecil kan? 0,00000 berarti kalau pangkatnya negatifnya puluhan atau ratusan berarti dia nolnya semakin banyak kan? Nah, asumsinya kayak gitu. Jadi pangkat negatif itu sebenarnya nilainya semakin kecil. Jadi pembuktian itu benar. Contoh, 0,000045 gitu ya. Berarti kita ambil digit belakangnya yang ada di rentang 1 sampai 10 itu adalah 4,5. Ya udah kita ambil 4,5. Kok bisa Kak pangkatnya min 6? Kita hitung dengan cara hitung mundur berapa langkah komanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mundurnya 6 langkah kan dari tempat berhentinya koma di sini. Karena mundurnya 6 langkah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikalikannya 10 pangkat negatif 6. Kebayang? Sudahan? Gimana? Ada yang bertanyakan dulu sebelum lanjut? Bisa? Bisa ya? Oke, nanti kita akan cobain soalnya sebagai bentuk ini pengingat kalau kita sudah paham ini dulu gitu. Nah, contoh lainnya adalah pada kapasitas data. Kita pasti nggak jauh-jauh dari teknologi device kita yang mulai dari laptop, tab, handphone, dan lain sebagainya itu pasti punya kapasitas penyimpanan. Contohnya misalkan ini kapasitas pada flash disk gitu ya, atau yang lainnya yang kalian punya, misalkan atau bisa SSD dan lain sebagainya gitu. Kapasitasnya ada 64 GB. Ternyata 64 GB atau satuan gigabyte itu adalah konversi dari byte gitu ya. Yang mana kita tahu 1 GB itu ternyata 2 pangkat 30 gitu kan. Karena kita punya 2 pangkat 30 byte, itu kan pasti nolnya banyak banget. Sampai kita nggak tahu cara bacanya kayak gimana gitu ya. Makanya dibentuknya dalam bentuk eksponen. Nah, diminta 64 GB itu dikonversi ke byte, yaitu pakai pangkat 2 biar lebih mudah. Ya sudah, karena 64 itu adalah basisnya 2 yang paling sederhana, 2 dipangkatkan 6, karena 2 pangkat 6 itu 64. Jadi, Alia buat pengingat, basis sederhana itu ada 3. Sederhana. Itu ada 3, ada 2. Betul ya kemarin dari belajarnya? 3 dan 5 gitu ya. Kok cuma 3 doang, Kak? 4 sama 9 sama 7 gimana? Ya itu mengikuti gitu. Jadi kalau sudah tidak bisa pakai ini, pasti di antara itu gitu. Karena 4 itu masih bisa disederhanakan jadi 2 kuadrat. 9 masih bisa disederhanakan jadi 3 kuadrat. Terus 16 masih bisa disederhanakan jadi 4 kuadrat. Atau 2 pangkat 4 itu juga lebih sederhana lagi gitu kan ya. Makanya kita lebih sering menyederhanakan basisnya itu pakai 2, 3, 5. Contohnya ya ini 64 basis sederhananya adalah 2 pangkat 6. Karena 64 GB berarti 2 pangkat 6 dikali 1 giga. 1 giganya 2 pangkat 30. Gede banget nih. Ya sudah, kita dapat operasi perkalian, basisnya udah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. 2 pangkat 6 ditambah 30. Itu berarti 2 pangkat 36. Baik, gitu. Sampai sini bisa dipahami dulu? Oke, kita lanjutkan dulu. Ini contoh pangkat kecil. Ini 10 pangkat min 3, bukan negatif, tapi dia semakin kecil, berarti karena pangkatnya negatif 3, di belakang koma harus 3 digit. 1, 2, 3, gitu. Kalau 6 pangkatnya min 6, ya harus 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dia nilainya semakin kecil. Dan seterusnya, kayak gitu ya. Jadi semakin pangkatnya misalkan min 12,
Ya sudah, berarti 0,0-nya sampai 11 baru 1. Gitu. Pokoknya di belakang koma harus ada sebanyak pangkatnya. Gitu. Kalau dia pangkatnya negatif. Gitu dulu. Terus ada tambahan satu lagi. Sebelum ke sini kayaknya kita skip dulu. Kita cobain dulu. Kemarin ini udah dibahas belum, Daris? Belum Kak. Belum. Kita bahas bareng-bareng ya. Sama Alia juga. Dari sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas. Oh, dari sini dulu deh. Kak Ditra cobain yang mudah. Nanti teman-teman cobain yang sedang. Gitu ya. Bawa alat tulis kan boleh pakai coretan. Jadi kita punya tulis 6 kali 6 kali 6 dalam bentuk pangkat. Karena 6-nya 4 kali berarti itu 6 pangkat 4. Gitu kan ya. Terus yang kedua, hitung nilai 3 pangkat 4. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa hasilnya? 3 pangkat 4? 3 kali 3? 3 kali 3, 9. 81. Oke, 81. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 itu adalah 81. Oke, sederhanakan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Boleh ditebak dulu jawabannya berapa? 2 pangkat? 2 Dua pangkat 7. pangkat 10. Eh, Salah. dikali pangkatnya Oh, di jumlah. Nggak apa-apa. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 2. 2. Itu adalah 2 pangkat 10. 7. Kalau dibagi tadi pangkatnya diapain? Kalau dibagi Kalau itu dibagi pangkatnya eh, kurang. dikurang. Berarti hasilnya berapa? 5 pangkat 6 dikurangi 3. Sama dengan 5 pangkat 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Aman nggak keduanya? Bisa dipahami dulu belum? bisa, Kak. Oke. Kalau ubah 10 pangkat negatif 3 ke bentuk pecahan dan desimal. Berarti kita ubah dulu ke pecahan. Sesuai rumusnya A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Gitu kan ya? Berarti kalau di sini 10 pangkat min 3 bentuknya jadi gimana teman-teman? 10 pangkat min 3 berarti bentuknya jadi 1/10 per 10 per pangkat 3. pangkat 3 gitu ya. Bentuknya jadi kayak gini. Atau nilainya itu berarti 1/1000. Dapat dari mana? 10 kali 10 kali 10. 10 gitu ya. Nah, kita dapat 1/1000. Ya udah, ubah ke desimal. Ke desimal itu berarti jadinya apa? 1/1000. Digitnya berapa? 3 kan nolnya? Ya enggak? Berarti 0,001 gitu. Harus ada 3 digit. 1, 2, Ya. 3 di belakang komanya. Gitu. Kalau 1/10 berarti jadi apa desimalnya? 0,1. 0,1. Kalau 1/100, 0,01. 0,01. Kalau 1/10.000 berarti 0, 0,0001. Gitu ya. Sudah aman untuk desimalnya juga berarti ya. Bergantung pada ininya ya. Pangkatnya. Oke, betul. Bergantung pada pangkatnya. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Nah, di sini ada soal. Mau dicoba dulu atau mau dibahas dulu? Kira-kira. Karena sebenarnya soal kita banyak. Nih, ada banyak banget. Jadi, bebas mau dibahas dulu boleh gitu. Kalau memang masih butuh penguatan, tapi kalau mau dicoba, Kak Ditra kasih waktu. Gimana? dibahas terlebih dahulu nih Kak. Dibahas dulu ya. Kalau enggak, Kak Ditra bahas latihan mudah, sedang, dan hotsnya secara keseluruhan. Nanti baru ada pemahaman dasar. Ini dicoba mandiri, dan ini nanti kita coba beramai-ramai. Kan ada 6 soal. Kak Ditra 2 soal, nanti Alia 2 soal, Daris 2 soal. Yang milihin soal Kak Ditra boleh dari Alia 1, dari Daris 1, gitu ya.
Itu. Berarti kita bahas dulu karena kita sembari mengulas kembali kan ya. Ini jatuhnya masih seperti contoh gitu ya. Oke, berarti Kak Ditra ulang lagi. Untuk yang nomor satu, boleh dijawab dulu. Yang atas operasinya Kalian perkalian. Berarti pangkatnya harus diapakan? dikali. Dikali. Perkalian. Oh, Perkalian. Pangkatnya harus ditambah. ditambah. Oke, kalau pembagian pangkatnya harus Kalau pembagian dikurang. dikurang. Kalau pangkat dipangkatkan, yang ini Pangkat pangkat dipangkatkan. dikali. Dikali. Oke, harus ingat ya. Kalau di perkalian pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, kalau pangkat dipangkatkan itu dikalikan. Oke? Oke, kita akan next dulu. A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti itu berlaku untuk yang nomor satu. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 per 3 kuadrat. Berarti yang atas perkalian kan? Berarti apa? 3 pangkat 4 ditambah Nah, 5 per 3 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? 3 pangkat 9 9 9. per 3 2. kuadrat. Nah, di sini ada operasi apa, teman-teman? Operasi pembagian pembagian. Pembagian. Berarti tadi pangkatnya harus diapakan? dikurang Dikurang. Berarti 3 pangkat 9 dikurang 2. Berarti sama dengan 3 pangkat 7. 3 pangkat 7. 7. Paham? Sampai sini? Ya, Oke, kalau paham. paham, Kak Ditra lanjutkan dulu ke nomor 2. Oke, nomor 2 soalnya itu adalah 2x, itu ada perkalian di dalamnya, betul? Tapi Betul. x-nya ternyata pangkat 3, dipangkatkan 2. Ingat, kalau ada perkalian dalam tanda kurung, AB pangkat M, berarti itu A-nya dipangkatkan M, B-nya juga pangkat M. Hmm. Nah, berarti yang terjadi apa pada soal ini? Ya sudah, tinggal kita lakukan sesuai prosedurnya. Berarti duanya dikuadratkan, gitu kan ya? Karena duanya harus dikuadratkan juga, lalu X pangkat 3-nya kita pangkatkan lagi 2. Gitu ya. Nanti di sini ada sifat pangkat dipangkatkan. Baru kita kalikan dengan X pangkat 4. Begitu. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. 2 kuadrat berapa? 4, Kak. 4. X pangkat 3 dikuadratkan berarti hasilnya berapa? Hmm, X pangkat 6. Eh, Iya, benar. Nggak apa-apa, itu Kak Ditra tuliskan dulu bentuk perkaliannya supaya lebih rinci. Berarti ini artinya 4 X pangkat 6, jadi ini 3 kali 2 ya. Itu adalah pangkat 6, terus dikalikan X pangkat 4. Nah, di sini masih ada basis yang sama, tapi ada operasi perkalian kan ya? Berarti Ya, pangkatnya harus dijumlah. jumlahkan. Maka 4X pangkat 6 ditambah 4. Sehingga hasilnya 4X pangkat 10. 10. Begitu. Masih mudah? Masih mudah kan ya? Masih, Kak. Oke, kalau masih mudah, kita akan next lagi nih ke soal berikutnya. Soal berikutnya apa, Kak? 0,000072 dalam bentuk baku. Berarti kita ambil rentang 1 sampai 10 itu adalah 7,2. 7,2. 7,2. Kak Ditra tuliskan ulang dulu 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Aduh, Kak Ditra juga harus ngitung nolnya berapa karena suka kabur kan dia. Oke, berarti ini sama dengan 7,2 dikalikan 10 pangkat negatif berapa mundurnya? Kita hitung ya mundurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. 7. Berarti pangkat negatif tuh 7. 7. 7. Aman? Aman, Kak. Bisa? Bisa Kak. dipahami nggak? Bisa. Oke, kita Bisa. lanjutkan ke nomor 4. Sebuah video dibagikan ke 3 orang. Nah, ini Kak Ditra jelaskan dulu. Ada yang namanya pertumbuhan sama peluruhan. Ini, sebelum kita masuk ke soal itu, kita akan belajar di sini dulu. Apa bedanya pertumbuhan? Jadi kalau pertumbuhan itu grafiknya selalu naik ke atas. Seperti yang ini.
Ini naik terus. Tapi kalau peluruhan dia semakin tadi yang Kak tersinggung di awal dia hampir mendekati nol kayak gitu ya. Jadi nilainya nggak pernah sampai nol, nggak pernah sampai satu gitu ya. Jadi kayak di antaranya gitu. Tapi dia nggak pernah sampai nol. Nah, itu peluruhan. Contoh kasusnya adalah kita misalkan melakukan pengamatan bakteri yang ada di laboratorium. Yang awalnya bakterinya itu ada satu, ternyata setiap 10 menit dia membelah jadi dua. Gitu. Berarti kan kita diketahui apa? Diketahui bakteri awal N0-nya itu adalah satu. Satu. Gitu. Lalu perubahannya setiap satu bakteri Jadi dua. jadi dua, maka dia bisa dikatakan R-nya itu sama dengan 2, gitu ya. Terus ditanya, berapa bakteri setelah 1 jam? Berarti 1 jam itu kan 60 60 menit. menit, gitu ya. Berarti kan 10. Oke, di sini 60. Ada berapa kali dia membelah nih, kira-kira? Ada Di sebanyak 6 kan? Tuh, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini 60-nya harusnya di sini, kepanjangan garisnya. Nah, berarti itu dikatakan sebagai T-nya sama dengan 6. 6. Rumusnya menggunakan yang ini modelnya. N atau NT itu sama dengan N0 dikali R pangkat T. Ini model pertumbuhan. N0-nya berapa? N0-nya tadi 1. Setiap satu bakteri, R-nya perubahannya berapa? Faktor pengalinya 2. Berapa waktunya? 1 jam atau 6 kali membelah 6. diri gitu ya. Berarti ini sama saja T-nya kita gantikan 6. Ya sudah, berarti kita akan mendapatkan N6-nya itu sama dengan 2 pangkat 6. Yang mana nilainya 64. 6. Gitu ya. Jadi kita ingat-ingat NT sama dengan N0 dikali R pangkat T. Gitu. Artinya, untuk mengerjakan soal yang ini juga sama halnya. Bagaimana caranya, Kak? Ya sudah, satu video dibagikan ke 3. Berarti R-nya itu adalah 3. N0-nya 1. R-nya 3. Alasannya karena satu video di-share ke 3 orang. Ke 3 orang. Terus ditanya ketika T-nya 5. Ini kan fase kelima. Ya sudah, berarti N5 itu sama dengan N0 dikali R pangkat T. Berarti 1 dikali 3 pangkat 5. Atau kita punya 3 pangkat 5. Ya udah, sampai sini boleh. Mau dihitung detail juga boleh. Berapa 3 pangkat 5? 15. Ya. No, 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 5 kali. Boleh dihitung? 3 kali 3 berapa? 9. Nggak apa-apa, pelan-pelan. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 20. 7. 27. 27 kali 3, 81. 81 dikali 3 berarti berapa? 3 kali 1, 3. 3 kali 8 berapa? 24. 24. 24. Berarti dapatnya 81 kali 3 itu adalah 243 3. gitu. Atau 3 pangkat 5 itu akan ekuivalen dengan 243. 3. Sampai sini bisa dimengerti terlebih dahulu atau ada yang perlu dijelaskan ulang? Boleh. Yuk, kalau ada yang mau dijelaskan ulang, boleh. Ya, dengar. Dari Alia, ada yang masih sulit dipahami? Boleh disampaikan juga, nggak apa-apa. Aman kakak. Benar. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Enggak tadi Aman ya agak berarti. bingung nih. Agak bingung tadi yang nomor 4. Tapi Yang nomor pas 4. dilihat lagi, tadi bingung sedikit. Tapi dah pas Oh, dilihat tapi lagi, sekarang udah oh, aman. ada aman kok kak. Ya udah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, berarti kita akan lanjutkan ke nomor 5 gitu ya. Nah, nomor 5 ini ada hubungannya dengan basis sederhana yang ini.
Namanya adalah persamaan eksponen dasar gitu ya. Jadi jika basisnya sudah sama, ingat-ingat basis itu yang A kan? Ya nggak? Yang A. Tinggal samakan saja pangkatnya gitu. Jadi A-nya ibaratnya boleh dicoret. Kita tinggal anggap adanya cuman pangkat, yaitu M sama dengan N. Contoh. Contohnya adalah yang ada di sini. 3 pangkat X disama dengankan 81. Berarti kita akan menentukan nilai X-nya itu berapa yang memenuhi gitu kan. Nah, tadi kita ingat basis dasar ada apa aja? Dua, Basis sederhana. Dua, 2, tiga, dua, dua, tiga, lima. tiga, lima. lima. Nah, kemungkinan kan 81 ini hanya menggunakan basis 3 gitu kan ya yang paling make sense gitu kan. Oke, berarti 81 itu asal muasalnya kan kita bisa pakai 9 kuadrat gitu kan ya. Karena 9 kali 9 81. Tapi 9 ini juga bisa kita sederhanakan jadi 3 kuadrat Buat, yang dikuadratkan. buat, Berarti kita akan mendapatkan 3 pangkat 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat buat, 4. Berarti 81 itu juga bisa dibentuk jadi 3 pangkat buat. 4 sesuai dengan basis paling sederhana. Ya udah, kita punya 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 4. Basisnya udah sama belum? Sudah sama. Sudah, karena sudah sama tinggal kita coret. Maka X-nya sama dengan 4. Ya sudah, kita dapat nilai X-nya sama dengan 4. Empat. Sampai sini, ngecun dulu atau enggak? Ngecun itu paham kalau kata orang Jawa. Paham nggak caranya? Paham. Paham, Oke, Kak. kalau Paham. paham, kita lanjutkan dulu berarti. Di sini, 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 64. Berarti kita harus cari basis sederhananya. Kira-kira basis sederhananya berapa dari 64? Itu Dua, bisa 4 pangkat 3, bisa juga 2 pangkat empat. Dua, 6. Jadi kalau 4 kan 4 pangkat 3 itu bisa. 4 pangkat 3 itu berarti apa? 64 kan? 4 kali 4 kali 4 gitu kan? Nah, 4 kali 4 kali 4, 64. Tapi ternyata 4 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi apa? 2 kuadrat yang dipangkatkan 3. Berarti kita mendapatkan 2 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini cara lamanya. Maksudnya bukan trik cepatnya. Cara bertahapnya. Oke, kita sudah mendapatkan nih basis yang sederhananya 2 pangkat 6. Ya sudah, tinggal kita samakan dengan yang bagian sebelah kiri. Nomor 5-nya Kak Ditra izin taruh sebelah sini ya. Ini tadi nomor 4 Mas ya. Oke, berarti kita punya apa? 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 64. Oke, kita tulis ulang dulu. Tadi 64 itu adalah 2 pangkat 6. dua pangkat enam. Nah, berarti 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 6. Basisnya udah sama? Sudah. Udah, kalau udah teman-teman boleh abaikan gitu ya. Berarti tinggal kita punya yaitu adalah X tambah 1 sama dengan Enam. 6. Maka Enam. X sama dengan 6. Ini kan positif. Kalau pindah ke kanan jadi Negatif. 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 Berarti X-nya sama dengan Lima. 5. 5. Gimana? Kebayang? Bayang. Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Kebayang. Kebayang. Oke, kalau kebayang, Kak Ditra itu harusnya masih ada satu soal lagi deh. Oh, nih, masih ada kan benar. Kita akan perdalam dulu yang persamaan eksponen sederhana sebelum masuk ke soal HOTS gitu ya. Aduh. Baik. Oke, boleh pilih 2 soal yang harus dikerjakan Kak Ditra yang mana? Hmm, Soal nomor 5, Kak. Eh, Alia mau pilih nomor berapa? Kalau dari eh, nomor Em, 5. Mau tukar nggak? Soal nomor 3, Kak. Dari mau nomor 5 beneran? nomor 4. Nggak apa-apa Enggak, Kak. kalau mau nomor 5. Yaudah, yuk kita kerjakan nomor 3 dulu.
Dari nomor 3 nih ya. Nomor 3 kan berarti 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 64. Nah, Empat. karena di sini 64, di sini 4, itu kan 4 juga bisa dikatakan sebenarnya sudah sederhana. Asal yang 64 juga bisa dibawa ke 4 gitu ya. Nah, tadi kan 64 kita bisa bawa menjadi 4 pangkat 3 Pangkat tiga. gitu kan ya. Nah, itu juga boleh. Berarti itu dianggapnya sudah sederhana karena temennya yang di sebelah kiri kebetulan sama-sama udah 4. Boleh nggak dibawa kedua? Boleh, nanti hasilnya akan sama aja gitu. Tapi kita coba dulu dibawa ke keempat. Berarti 4 pangkat X tambah 1. Ini sama dengan 4 pangkat 3 gitu Pangkat kan tiga. ya. Berarti kita bisa coret kan X-nya, basisnya. Bisa. Kita coret, berarti tinggal kita lanjutkan. X tambah 1 sama dengan 3. Ya. Maka X sama dengan 3 dikurang 1. Sehingga X-nya sama dengan Dua. 2. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa. Kak. Cara yang dua kayak gimana, Kak? Ada. Caranya kayak gini. 4 kan 2 kuadrat. Ya nggak? 4 itu kan 2 kuadrat. Terus 64 tadi kalau nggak 4 pangkat 3 ya 2 pangkat 6. Hmm. Berarti tinggal kita tulis ulang aja. 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 64. Terus kita tadi punya 2 kuadrat pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 6. Enam. Oke, di sini ada pangkat dipangkatkan? Ada pangkat kan. Ada, berarti harus Dikali. dikali. 2 Kali. pangkat 2 dikali X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 6. Ya sudah, kita kalikan seperti biasa. 2 kali X, karena kalikan silang kan ya. Kalau dia ada sifat distributif, misalkan Kak Ditra ingatkan kembali sifat yang kemarin di pertemuan 1, A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. C. Berarti kalau ini 2 kali X tambah 1, berarti 2 dikalikan X 2X ditambah 2 kali 1, yaitu 2. Dua. Sama dengan berarti ini 2 pangkat 6. Oke? Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Bisa Kak. ya, tinggal kita coret karena sudah sama. Ya sudah, berarti 2X tambah 2 sama dengan 6. Sehingga bisa kita lanjutkan. 2X tambah 2 sama dengan 6, kan kita tulis ulang. 2-nya tinggal kita pindah, berarti 2X sama dengan 6 dikurang 2. 2X sama dengan Empat. 4. Karena di sini perkalian, maka jadi Bagian. pembagian. 4 dibagi 2. Dua. X-nya sama dengan 2. Dua. Dua. Sama hasilnya dengan yang ini? Sama, Kak. Sama. Jadi kita Nah, boleh mengambil basis yang sederhana atau basis yang memang, oh, 64 bisa dibawa ke 4 kok, 4 juga udah sederhana, itu juga boleh, nggak masalah gitu ya. Jadi nggak ada aturan yang mengikat harus seperti apa dan bagaimana gitu. Tapi yang penting hasilnya sama. Itu cara bedanya. Oke, terus tadi nomor berapa yang mau dibahas? Nomor 5 Empat. ya, Daris? Empat. 4 jadinya. Ya udah 4. Oke, 4 beneran. Empat beneran, Kak. Oke, 4 beneran. Yaudah, kalau 4 berarti 2 pangkat 3X dikurang 2 sama dengan 32. Berarti yang harus kita ubah 32-nya kan? Ya, Kak. Oke, 32 pangkatnya berapa? 2 pangkat Dua pangkat. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 2 pangkat berapa itu? Dua Kak puluh Dira tiga. tadi nyebutin duanya berapa kali? Hitung coba. Dua pangkat empat. Pangkat tiga, 8. Dua pangkat empat. No, 2 pangkat 4 berapa? Dua pangkat. dua Wait. pakai enam ya kak? No, 2 Eh, pangkat 6 tadi 64. Kelebihan. Dua pangkat lima. 2 pangkat 5. Lima. Coba hitung. 2 pangkat 5 berarti 2-nya 5 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Berarti 2 pangkat Dua pangkat lima. 2 pangkat 5. Gitu ya. Berarti kita punya 2 pangkat 3X dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 5. Sudah sama basisnya? Sudah. Berarti tinggal kita hmm. coret. Kita punya 3X min 2 sama dengan 5. Berarti 3X sama dengan 5 ditambah
Tambah Kalau dua. ini kan negatif ke sini jadi positif. Oke, berarti 3x sama dengan 7, maka x sama dengan 7 per 3. 3. Ya, Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, Kak. bisa Oke, Kak. sudah berani Iya. mencoba sendiri belum? Seminimal-minimalnya nomor satu sama 2 deh. Kalau nanti nomor 5 sama 6 takut dirasanya sulit. Sudah berani nyoba? Hmm, Nggak apa-apa nanti kalau mau tanya ke Luka, 81 basis sederhananya dekat ke apa ya? Kayak gitu. Itu boleh. Kak, 125 basis sederhananya dekat kemana ya? Kayak gitu itu boleh. Nanti teman-teman tinggal cari pangkat berapa ya yang hasilnya segini gitu. Gimana? Sudah mau mencoba? Sudah siap? Nggak apa-apa, jujur. Ayo, mau coba atau enggak? Nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa. sudah. Mau coba? Sudah, Kak. Mau coba Kak. Alia, mau coba? Oke. Ya, 1 sama 2 dulu aja ya. Atau kalau mau nyoba 5 sama Baik, 6 Kak. itu juga boleh gitu ya. Jadi satu orang dua soal. Oke. Kak. Kak bagi aja deh. Gimana nih? Eh, Alia Daris. Alia Daris. Nah, coba dulu. Salah nggak apa-apa. Nggak usah takut. Nanti kan kita bahas bareng-bareng. Jadi biar kita lebih paham. Kalau kita mencoba, kita tahu. Oh iya, tadi kurang pas di sini. Pas udah dijelasin, makin paham. Gitu. Oke. Oke, Kak. 5 sampai 6 Hmm, menit, Kak Ditra tunggu. Oke Kak. Ya. hmm, 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 hmm.
Hmm. Tunggu ya, Kak Ditra ulang share screen. Kak, em, yang nomor 5 itu kan ada dua X kan yang dipangkatkan itu kayak mana ya Kak? Nomor 5 ada dua. Gimana gimana? Boleh? Yang nomor Kan 5 itu yang 9. iya yang kan 9-nya ada X. Tapi Heeh. 27-nya juga ada X. Itu kayak mana tuh ya Kak? Sama aja berarti. Nanti clue-nya itu yang nomor 5 kayak gini. Kan kita punya 9 pangkat X, terus ada 27 pangkat X min 1. Kalau boleh tahu, Alia sudah mendapatkan basis sederhananya atau belum? Em, ada sih dapat, cuma agak masih Nggak apa-apa, boleh kurang disebutkan pasti. basis dasarnya aja. Basis dari Em, 9 sama 27. yang awalnya eh, yang oke, yang awalnya aku bikin itu saya saya gantiin 9 sama 27 ini ke pangkat gitu. Iya, Jadi pangkat berapa? 9. Kalau 9 itu 3 pangkat 2 Betul. Mm. 3 sama pangkat 2 dengan dipangkatkan X sama dengan ya sama dengan 3 pangkat ya 3 pangkat ya 3 X 3 pangkat 3 minus 1. dipangkatkan X min 1. Iya, betul ini sudahan. Ya, Berarti selanjutnya tinggal ini kan pangkat dipangkatkan berarti harus dikalikan.
Berarti 3 Oh, pangkat 2 dikalikan X sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan X min 1. satu. Berarti kita akan mendapatkan 2 kali X itu 3 pangkat 2X sama dengan 3. Yang ini kan kalikan ke X berarti 3X. Terus 3 kalikan negatif 1 itu adalah min 3. Nah, ini Satu. udah dapat Ya. nih. Udah tinggal dicoret basisnya terus disederhanakan X-nya. Oke, boleh lanjut dulu? Oke, Lumayan Kak. paham nggak? Makasih. Bisa ya? Luan. Ya, makasih ya, Oke, Kak. sip. Lanjut dulu. Daris ada kendala? Pusing, Kak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nanti kita pertemuan hari setelah hari ini, karena eksponensial udah 2 pertemuan, ini dia nanti hari Rabu kita akan down ke materi akar dulu. Baik. Karena kalau mau dilanjut ke logaritma nanti ini, eh sebenarnya lanjut ke logaritma oke juga sih, karena kan dia inverse eksponen, cuma nanti lihat perkembangannya dulu. Kalau sudah Mhm. mentok, bilang ya, kita bahas bareng-bareng. Pusing, Kak. Alia sudah dapat semua atau sudah mau dibahas? Yang masih stuck, agak masih stuck sih di nomor limanya. Lagi Nggak lagi apa-apa, yuk kita mikir bahas kan. yuk. Mm-mm. Kita bahas, Kak. Yuk kita bahas. Kita mulai dari nomor 1 dulu kalau kayak gitu. Nomor satunya kan dituliskan di sini. 3 pangkat X min 1 sama dengan 81. Oke, Alia pakai basisnya berapa? 3. eh Yang 81 basisnya pakai Tiga 3. 3 banget berapa? tingkat pangkat, ke pangkat 3 empat. pangkat 3 pangkat 4. Oke, betul. Basisnya udah sama, bisa kita coret. Maka kita punya X min 1 sama dengan 4. Sehingga X-nya yang didapat Alia berapa? Hmm? Itu soal daris kalau nggak salah, Oh, Kak. soal Daris. Soal Daris. Gak sadar, gak sadar. Oke, Daris dapat X-nya berapa? 4, X-nya 4. X-nya, 4, hah? Kak. Kok 4. 4? 4. Iya, betul. Ayo, 4 ditambah Oh, 4 ditambah 1. Berarti X-nya 1. sama dengan 3. 5 dong. 5. Gitu. Sama nggak Hmm. hasilnya? Salah lagi. Iya, ding. Nah, Oke, sama nggak? ya sama hasilnya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Kalau nomor 2 berarti bagiannya Alia ya. 5 Iya, Kak. pangkat 2X sama dengan 125. Oke, berarti ini pangkat basisnya Alia pakai berapa? Em, Kalau yang 125 itu pakai 5 pangkat 3, Kak. Oke, 5 pangkat 3. Hasil X-nya berapa? Boleh sebut dulu. Hasil X-nya. X-nya sama dengan Hasil sama dengan 3/2. tiga Dapatnya. per 2. Oke, kita cek ya. 5-nya sudah sama, bisa kita coret. Dari juga bisa boleh langsung ke sini. 2X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 per 2. Aman kedua-duanya? Bisa dipahami? Aman, Kak. Daris, Ah, ada yang dibingungin nggak? aman. Aman, masih mudah kan? Oke, kita Masih. masuk ke nomor 4, nomor 5 nih. Nomor 5 yang tadi sudah Alia kerjakan di sini ya. Oke, tadi 9 pangkat X sama dengan 27 pangkat X min 1. Tadi alias sepakat untuk pakai basisnya 3. 9 itu adalah 3 kuadrat dan 27 3 pangkat 3. Karena operasinya pangkat dipangkatkan, maka kita kalikan pangkatnya 2 kali X 2X. 3 kali X min 1 itu adalah 3X min 3. Sudah sampai sini kan tadi ya Alia?
Iya tadi Kak. Oke, karena sudah berarti tinggal kita ginikan saja. 2x sama dengan 3x dikurang 3. Aman? Em, Baru tuh habis bagian sini itulah bagian Alia tadi bingung mau lanjut kayak Oke, mana kita lagi. lanjut dulu ya. Berarti ini boleh mana yang mau ditukar? Mau tiganya yang mau dipindah ke kiri atau 2x-nya yang mau dipindah ke kanan? Bebas ya sebenarnya. Boleh kayak gini. 2x dikurang 3x sama dengan negatif 3. Berarti kan 2 dikurang 3 itu adalah negatif 1. Berarti kita punya min x sama dengan min 3. Sehingga x-nya sama dengan min 3 dibagi min 1. Sehingga x-nya sama dengan 3. Oke, kalau sekarang gimana? Sudah mulai paham kelanjutan dari jawabannya? Aman nggak? Atau perlu penjelasan ulang dulu? Udah Kak. Udah, dari Iya. cara Iya. yang nomor 5 aman atau tidak? Enggak aman. Belum. Aman. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Oke, nomor 6 Daris dapat apa? Hasilnya X-nya? Belum dapat, Kak. Oke, kita punya 8 pangkat X tambah 1 sama dengan 4 pangkat 2X min 1. Basisnya pakai apa? Walaupun belum dapat, kira-kira basisnya apa, teman-teman? Dua. Boleh dijawab, 8 dan 4 basisnya pakai berapa? Dua. 2. Oke, kalau 8 berarti 2 pangkat Dua pangkat tiga. dipangkatkan X tambah 1. Kalau 4 berarti 2 Kuadrat. 2 kuadrat dikali 2X min 1. Nah, ada pangkat dipangkatkan lagi nggak? Ada. Berarti kita harus kalikan. 2 pangkat 3 kali X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2X min 1. Kayak gini sudah aman? Aman. Sudah seperti tadi kan ya caranya yang nomor 5. Betul? Betul, Betul. Kak. Oke, berarti tinggal kita kalikan 3 kali X, 3 kali 1. Berarti kita dapat 2 pangkat 3X ditambah 3. 3. Kalau yang Tiga. kanan berarti 2 pangkat berapa? Coba hitung. 2 kali 2X berapa? Dua Empat kali. X ya Kak. 4X, betul. 2 kali min 1, Dua kali min satu min dua. min, du, Min. min 2. Gitu. Nah, sudah sama belum basisnya? Sudah sama. Sudah, berarti bisa Bersama. kita coret, maka kita punya 3X tambah 3 sama dengan 4X min 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 dua. 2. Nah, kalau ini Kak Ditra pengennya 3X yang ke sana, min 2 yang ke sini. Jadinya apa? 3, karena ini negatif, jadi plus 2 sama dengan 4X, karena ini positif, ke sana jadi Ya. negatif. Gitu ya. Itu berarti sama Hmm. dengan 5, sama dengan 4 dikurang 3, Satu. 1. Ya Atau sudah, berarti X-nya sama dengan 5. 5. Gimana? Gampang? Gampang nggak gampang Kak. setelah dibahas? Gampang ya? Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Bisa Kak. 6 soal terbahas semua untuk persamaan X eksponen. Kita balik ke sini. Oke, ada latihan level sulit, high order thinking skill. Ini tapi nggak terlalu sulit banget sebenarnya. Tanpa kalkulator, bandingkan 2 pangkat 15 dan 8 pangkat 5. Boleh ditebak dulu besar dari, kecil dari, atau sama dengan jawabannya. Boleh pilih salah satu, nanti kita akan bahas. Kira-kira jawabannya mana? Nggak apa-apa. Nebak salah itu nggak apa-apa. Kan nebak, bukan nyoba. Ayo, yang mana? Dari jawabannya besar dari, kecil dari, sama dengan. Alia, besar dari, kecil dari, atau sama dengan? Kecil besar dari. Besar dari. Kalau Alia, Besar dari besar tiga. dari. Oke, kita akan buktikan gitu ya. 2 pangkat 15 kita tinggal tuliskan ulang di sini. Titik-titik 8 pangkat 5. Kalau mau membandingkan, kita harus menyamakan Basis. basis. Oke, basisnya ada 2 dan 8. Berarti 8 harus kita seret ke basis sederhana. Basis sederhana. Berarti basisnya itu adalah 2. 2 pangkat Dua pangkat lima. 3. 3 pangkat 3. Oke, berarti kita punya 2 pangkat 15 titik-titik 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. 5. Berarti 2 pangkat 15 titik-titik 2 pangkat 3 dikali
Tinggal 5. 5. Karena 3 kali 5 itu adalah pangkat dipangkatkan 3 kali 5. 3 kali Berarti 2 pangkat Oh, 15, titik-titik, 2 pangkat 15. 12. 15. Berarti jawabannya sama Sama dengan. sama Dengan. dengan gitu. Jadi kalau membandingkan basisnya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi yang Oke. kelihatan ininya kayaknya ih gede banget gitu. Tapi kan kita belum ngecek yang ini. Ternyata yang ini juga equivalen gitu ya. Sekarang sudah kebayang kalau mau membandingkan sebuah bilangan berpangkat? Oke, Kebayang. paham Alia? Oke, sip. Paham, Kak? Mudah kan ya? Mudah dipahami kan ya penjelasan Kak Ditra? Udah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, ini operasinya double-double. Ada perkalian, ada pangkat dipangkatkan, ada pembagian. Jadi kita harus mengikuti rules-nya dan aturannya gitu ya. Berarti kita mulai dari nomor 2 di sebelah sini. Kak Ditra tuliskan ulang. 4A pangkat negatif 2 dipangkatkan 3. Baru dikalikan A pangkat 5 per 2 pangkat 4 dikalikan A pangkat negatif 1. Berarti kita harus kerjakan yang paling utama itu yang ini dulu. Harus kita Gimana? sederhanakan gitu ya. Sederhanakannya Kak Ditra akan coret-coret di sini. 4A pangkat min 2 dipangkatkan 3. 3. Berarti sesuai yang rumus tadi, AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Gitu kan ya? Berarti Ya. yang ini apa? 4 4 pangkat 3 pangkat dikali A pangkat min 2 dipangkatkan 3. 3. Berarti kita akan mendapatkan, karena di sini basisnya 2, biar lebih gampang ini kita ubah jadi 2 juga ya teman-teman. Jadinya apa? 2 kuadrat dipangkatkan Dipangkat 3 dikali A pangkat min 2 dikalikan 3. 3. Berarti yang ini 2 kali 3 juga ya? 2 kali Berapa? 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Berarti 2 pangkat 6 dikali A min 2 kali 3 6 ya, Kak? min Angin. 6. Nah, kita sudah dapat sederhana belum? Sudah kan? Sudah. Oke, Sudah, berarti Kak. tinggal kita tulis ulang di sebelah sini. Berarti kita punya 2 pangkat 6 dikali A pangkat negatif 6 dikali A pangkat 5 gitu ya. Baru kita bagi dengan 2 pangkat 4 dikali A pangkat negatif 1. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau belum? Belum. Oke, Belum, Kak. Alia paham? Paham, Kak. Oke, kita akan lanjutkan dulu ya. Berarti kita sudah punya nih 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 4. Berarti kan ini kita bisa sendirikan pakai operasi pembagian. Pangkatnya dikurang. 2 pangkat 6 dikurangi 6. 4. Nah, kita akan coret-coret lagi di sebelah kanan. A pangkat min 6 dikali A pangkat 5. Berarti pangkatnya Jumlah. dijumlah. A pangkat min 6 tambah 5. Hutangnya 6, uangnya 5.000. Kurang berapa hutangnya? 1. Kurang Betul. 1. Berarti A pangkat negatif 1. Betul. 1. Oke, berarti kita punya A pangkat negatif 1 per A pangkat negatif Betul. 1. Ya udah, berarti A pangkat negatif 1 per A pangkat negatif 1 itu sama dengan A pangkat negatif 1 dikurang negatif Betul. 1. 1. Karena di sini negatif ketemu negatif berarti Positif. 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 Berarti min 1 tambah 1 berapa? Tuh. Tuh. 1 Kosong. dibayar 1, 0. A pangkat Hmm. 0 berapa? Betul. A. A yang dipangkatkan 0? 1 Satu. gak sih? 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 nilainya adalah Betul. 1. Aman Oke. buat yang ini? Aman ya Aman. coret-coretannya? Oke, berarti kita punya 2 pangkat 6 kurang 4 berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2. 2. 2 pangkat 2 dikalikan 1 sama dengan 4. Hmm. Sebenarnya pendek, cuman cara oret-oretannya yang bikin panjang. Hmm. Oke, oke. Bisa kebayang? Bisa kebayang, Kak?
Bisa Ya, oke. kebayangkan. Kebayang ya. Seorang siswa menulis 2x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Katanya gitu. Salahnya di mana? Kalau yang ini kok jadinya ini? Berdasarkan rumus ini. Yang ini. Salahnya di mana? Boleh tebak? Hmm, Kalau boleh tebak, boleh ditunjuk salahnya di mana. Kalau ditebak ntar ini. Kan sudah ada ini rumusnya. Berarti apa? dalam kurung. Tidak, Dalam kurung, dia tidak ikut tidak ikuti pangkat. tidak ikut dipangkatkan. Jadi seharusnya yang nomor 3 itu adalah 2x dipangkatkan 3 itu berarti hasilnya 2 pangkat 3 dikalikan x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Gitu kan ya? Bisa? Silakan. Oke. Yang nomor 4 ini adalah bilangan bentuk baku gitu ya. Nomor 4 itu adalah bentuk baku. Jadi untuk mencari dalam fisika, fisika kan itu ada kaitannya juga hitung eksponensial. Jadi untuk mencari waktu itu adalah jarak dibagi Silakan. kecepatan. Kecepatan. Oke, berarti kita punya kecepatannya itu adalah 3 kali 10 pangkat 5, jaraknya 4,8 kali 10 pangkat 8. Berarti waktu itu sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat 8 kilometer per 3 kali 10 pangkat 5 kilometer per sekon. Berarti Jadi, kilometernya kan saling membagi habis kan ya? Ya udah, habis. berarti kita punya 4,8 dibagi 3. Terus dikalikan 10 pangkat 8 dikurang dikurang 5. 5. Karena kan ini 10 pangkat 8 sama 10 pangkat 5. 5 pembagian kan bentuknya. Ya enggak? Ya udah, berarti 10 pangkat 8 dikurang 5, 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3. Dikali 10 pangkat 3 sekon. Cara cari 4,8 dibagi 3, itu caranya adalah kita kalikan 10 atasnya, biar komanya hilang. Jadi 48, yang ini 30. Maka kita akan cari menggunakan pembagian. 48 dibagi 30. Pernah kenal dengan pembagian Porogafit atau pembagian akar yang bentuknya seperti ini? Nah, Pernah. Kalau Nah, kita bisa bagi 48 dibagi 30 masih bisa kan ya? terus Masih? bisa. Masih bisa. Berarti satu kan ya yang mendekati. Satu. Satu kali Nah, 30, 30. 30. 48 dikurang 30 berapa? 16. 18. Oke, 18 bagi 30 bisa nggak? Nggak bisa kan? Betul? Karena nggak bisa, kita harus pinjam 0, 1. Maka di sini muncul koma. koma. Nah, sekarang 180 dibagi 30 bisa nggak? Bisa. Berapa? 6. 6. Berarti kita dapat 6. 6 kali 30 itu adalah 180. Kita kurangkan 0. Berarti hasilnya 1,6. Tadi kan gini ya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Itu kan ya? Berarti tadi sama dengan berapa? 4,8 dikali 10 pangkat 8 kilometer dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 5. Pangkat 5 apa pangkat 3? Pangkat 5 Ini. kilometer per sekon. Silakan. Tadi kita sudah mendapatkan hasilnya 48 dibagi 3 itu adalah 1,6. 1,6 dikali 10 pangkat 8 dikurang 5 sekon. Atau sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 3 Kon. sekon. Gitu ya, sekon atau sekan. Gitu ya. Bisa dipahami untuk soal cerita yang ini? Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Itu ada kasusnya terhadap eksponensial. Bisa. Oke, coba kerjakan. Ini masih soal pemahaman dasar. Ada 10 soal. Boleh dicoba dulu. Karena kita udah di penghujung akhir ya, jadi dicoba dulu nggak apa-apa. Soal yang sedang ini kita bahas besok saja deh. Nanti baru tambahannya materi akar. Karena masih agak apa ya, pendalamannya lumayan. Jadi kayak kita harus benar-benar mendalami dulu eksponensialnya.
Deris di sekolah belum masuk ke pelajaran kan ya? Masih, masih masuk di dalam pelajaran. Oh, udah masuk pelajaran bukan MPLS. Eh, kalau dari sudah naik ke kelas 11. Oh, jadi udah. Udah masuk materi apa? Hmm, kalau kelas 10 tadi paling akhir yang X yang ada X-nya itu tadi. Apa? Aljabar. Ya, aljabar. Aljabar. Kalau nggak gini aja, Deris nanti fotoin buku paket daftar isinya ya. Oh, kalau buku paket Dapat belum buku nggak? belum dapat buku, soalnya belum Oh, dibagiin. belum dapat buku. Ya udah nanti kalau sudah dibagikan, fotokan daftar isinya saja. Ya. Oke, boleh kerjain dulu, malah jadi ngobrol lah. Oke, kerjain dulu 10 soal ini, ntar kita bahas bareng-bareng. Kalau yang sulit, ditinggal saja, nggak apa-apa, nanti kita bahas. Hmm. Mhm.
Yuk. Oke, sudah. Kita bahas yuk. Walaupun belum, nggak apa-apa. Sudah sampai dapat nomor berapa? Nomor Alia dapat berapa nomor? Em, lumayan semuanya selain Lumayan nomor semuanya selain nomor 5 sama 9. 5 sama 9. Kalau dari sudah sampai berapa nomor? tadi sampai nomor 6. Nomor 6. Harus Kita bahas bareng aja yuk. Oke, ya. sebelum Kak Ditra bahas, baiknya teman-teman menyebutkan jawaban yang sudah diperoleh dulu gitu buat mengecek bagaimana jawabannya gitu. Oke, nomor satu jawaban dari berapa? Jawaban dari itu 864. Ya, bentuk perkaliannya. Oh, Bentuk berkali. perkaliannya. Berarti Eh, 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Alias sama juga. Sama Kak. Sama ya, jawabannya adalah 6 kali 6 kali 6. Itu sudah benar. Oke, nomor 2 jawabannya berapa? 2 pangkat 6. 64. Alia, 6 32 dapatnya. 32. Oke, kita cek. 2 pangkat 6 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kah? 6 Kali. kali. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64. Gak apa-apa. 64. Jawaban yang benar adalah 64. Oke, Nah, tapi sudah bagus. Sudah bisa menghitung. Tinggal butuh ketelitian saja ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 dulu. 10 pangkat 0 berapa hasilnya? satu. Alia? Tat- Satu. Satu. Oke, berapapun yang dipangkat 0 nilainya adalah Betul. 1. Oke, terus berikutnya nomor 4. Mengubah 3 pangkat negatif 3 menjadi pecahan. Berarti bentuknya jadi 1/3 pangkat 3. 1/3. Atau sederhananya 1/20 tuh 27. 7. 27. Gitu ya. Sesuai dengan A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 5. Daris mendapatkan berapa? Tadi salah ngitung apa? Harus tadi. Nggak apa-apa. Berarti dua-duanya masih belum ya? Oke, ini Hmm, basis sederhananya bisa kita ambil 9 dulu kan ya? 9 Ya, pangkat 9 9 kuadrat. kuadrat dipangkatkan 1/2. Maka kita punya 9, 2 dikalikan 1/2. Maka duanya bisa sederhana, kita dapat 9. 9. Bisa nggak, Kak, dibuat 3? Bisa. Kalau dibuat 3 jadinya adalah 3 pangkat 4 kan ya 81 tadi kita udah pernah hitung. Berarti Ya, kita dapat 3 pangkat 4 dikalikan 1/2. Ya udah 4 dibagi 2 sisa 2. 2. Berarti kita dapat 3 Dua. kuadrat sama dengan 9. Jadi sama-sama hasilnya tetap 9. Itu juga 9. tidak masalah gitu. Bisa? 5 soal ini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa, Kak. Bisa Kak. Oke, kita akan lanjutkan ke paket kedua. X pangkat 4 dikalikan X pangkat 7 hasilnya berapa? Pangkat 11. Alia dapat X pangkat Ternyata belum deh. 6 juga. belum. Nggak apa-apa. Berarti X Udah deh. Iya, pangkat berapa? X11. X pangkat 11. Sama 4 ditambah 11. 7 kan ya? Berarti Ya, X pangkat 11. 11. Kalau yang nomor 7 berapa? Ah, A Pangkat berapa? Boleh jawab dulu aja nggak apa-apa. Jangan takut salah. pangkat 3. 7. 7. Ya, Kalau Daris garis A pangkat 3. 3. Oke, kalau pembagian pangkatnya Kurang. dikurang. Berarti A pangkat 9 dikurang di Oh, 3. Berapa 9 kurang 3? 6. 6. Berarti diperoleh A pangkat A pangkat 6. 6. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan lagi. Sederhanakan Y pangkat 2 dipangkatkan 5. Berarti kalau pangkat dipangkatkan operasinya apa? Ingat nggak? Kali Dikali. Berarti Y pangkat 2 dikali 5. 5. Berapa dari sama Alia dapatnya? Y pangkat 10. Y pangkat 10. 10. Bisa dipahami dulu sampai sini? Banyak Alia dapat salah berapa? deh.
Saya bikinnya 2 - 5, jadi dapatnya 3. Oh ya udah, berarti ya perlu diingat-ingat lagi ya. Nanti kalau PPT yang Ya, malam ini Kak. sudah dibagikan, besok besok dicobain ya, disalin rumus-rumusnya sama yang sudah dibahas. Nanti kita akan bahas soal yang ini soalnya. Yang ini lebih wow lagi gitu ya. Karena yang Oke. ini lebih wow, jadi kita harus paham sifat-sifatnya. Ada itu 6, terus yang ini sama ini. Aduh. Ya udah itulah pokoknya. Besok kita bahas itu hari besok. Jadi harus dicatat yang sudah didapatkan di hari ini. Dari besok sekolah ya. Dia besok sekolah. Waktunya ya udah mana besok malam kan? Baliknya jam berapa? Balik jam 4. Ya Jam udahlah 3. sesempatnya. Sesempatnya kalau nggak kesempat juga nggak apa-apa. Yang penting dipahami dulu sifatnya. Oke, sekarang 27 pangkat 1/3. Diskusi. Ada yang berhasil mendapatkan atau belum semuanya? Kalau belum nggak apa-apa kita bahas. Sudah. Berarti Ya. kita bahas aja ya. 27 basisnya itu adalah Bebannya di 3. berapa? Oke, Deris dapat 3. 3. Berarti kita cek. 3. 3 pangkat berapa 27 itu? 3 pangkat 3. 3 pangkat Pangkat 3. 3. Dipangkatkan 1/3. Berarti sama dengan 3 3. pangkat 3 kali 1/3. 3 coret. Berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, sip, betul. Sampai sini Alia sudah paham belum langkahnya? Paham, Kak. Paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 10. 2 pangkat X sama dengan 32. Berarti 32-nya harus dibawa ke basis basis 2. 2 pangkat Masih berapa berarti? 2 pangkat 22/5. 5. Karena tadi 2 pangkat 6 itu adalah 64. Berarti ini 2 pangkat 64. 5. Basisnya ada sama, coret, Hmm. maka X-nya sama dengan 5. Sebenarnya yang persamaan eksponen ini mudah loh. Cuman kadang kita suka ke distract aja. Berapa ya basisnya? Kayak gitu. Biasanya itu kayak gitu. Oke, sampai sini gimana? Menyenangkan tapi pusing Menyenangkan. atau makin gimana? Boleh? Sedikit pusing tapi menyenangkan. Pusing tapi menyenangkan, gak apa-apa. Namanya juga belajar, masih siswa. Kak Ditra juga sebenarnya pengen banget sekolah lagi. Bu ya, karena kalau sekolah itu tuh enak. Kita cuman disuruh belajar, ya kan? Bener nggak? Iya, Kak. Bener kan? Iya sih, Jadi Kak. gitu. Oke, ada pertanyaan untuk sampai di sini pertemuannya? Sudah, Belum. Kak. Tidak ada yang ditanyakan. Enggak, Kak. Oke. Sudah. Nanti jangan lupa kerjakan refleksi di platform ya kayak biasa sebagai mengisi presensi gitu ya. Yang Baik, Kak. task ketiga berarti. Jadi kayak diisi aja. Ntar Kak Ditra lihat hasilnya malam ini. Biar besok kita belajar. Tapi kita perjanjiannya belajarnya melanjutkan yang ini dulu ya. Baru nanti kita kalau minggu depan deh, kalau memang yang eksponensial ini udah oke banget, baru Kak Ditra berani buat ganti materi, gitu ya. Oke, itu Baik, Kak. saja. Kalau tidak ada yang Oke, disampaikan Kak. lagi, Kak Ditra cukupkan. Oke, kita tutup dengan berdoa, menyudahi belajar, berdoa dimulai. Amin. Oke, selesai. Oke, Kak Ditra cukupkan. Semoga bermanfaat. Dipelajari kembali, ditonton video recordnya jika masih kurang paham. Itu saja, Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat untuk Deris. Selamat melanjutkan kegiatan untuk Alia, gitu ya. Dan Ya, sampai kasih, jumpa Kak. hari besok. Ya, Ya, sampai jumpa. ya. Banyak. Gimana Deris? Oh, Deris sudah keluar duluan. Doanya, Kak. Ya.